Drop it. Pada video kali ini, saya akan membahas konsep dasar dari diferensial atau turunan. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu diferensial, saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Di sini terlihat ada sebuah menara pisah yang berdiri tegak miring. Untuk mengetahui seberapa besar kemiringan dari menara tersebut, maka kita lakukan pendekatan dengan menarik garis lurus seperti ini. Kita misalkan garis ini merupakan sebuah fungsi yang terlihat seperti gambar di sebelah kanan ini. Kemudian alat ukur yang biasa kita gunakan dalam menentukan kemiringan biasa kita sebut sebagai gradien. Gradien didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi dan alas, atau juga biasa kita sebut sebagai delta Y per delta X, atau biasa dalam rumus Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sebuah garis lurus tentu gradiennya akan selalu sama. Kemiringan akan tetap konstan dari awal garis di sini di bawah sampai ujung garis. Sekarang kita coba lihat gambar kedua. Di sini terlihat ada sebuah gedung Andas capital gauge. Untuk menentukan suatu kemiringan, kita lakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dengan melakukan pendekatan membuat garis lurus di luar gedung seperti ini. Dan kita misalkan garis ini merupakan sebuah fungsi seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Dan dari sini terlihat garis fungsi berbeda dengan sebelumnya. Garis fungsi ini terlihat tidak lurus atau non-linear. Kemiringan atau gradien pada garis atau kurva non-linear di setiap titiknya akan berbeda-beda. Di titik atas, di tengah, dan di bawah ini akan berbeda. Kemiringannya tidak akan sama. Tergantung di titik mana atau di nilai X berapa yang kita tinjau. Hal itu terlihat bahwa gradien di titik yang paling bawah pada kurva atau pada fungsi memiliki nilai gradien lebih besar daripada yang bagian atas. Ini mengikuti dengan sudutnya. Pada fungsi yang kita buat sebelumnya, terlihat penarikan garis gradien atau kemiringan yang kita lakukan tidak seluruhnya mewakili garis fungsi. Di sini terlihat ada beberapa garis memiliki space. Di sini terlihat, sehingga penarikan garis seperti ini kurang tepat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menarik gradien pada fungsi nonlinear, apalagi pada fungsi yang memiliki sudut kemiringannya cukup tajam. Sekarang kita coba bangun sebuah formula untuk menentukan gradien pada fungsi nonlinear atau yang tidak lurus seperti ini. Kita ambil sebuah titik perwakilan X. Di sini kita anggap sebagai sumbu X di titik X, maka di sumbu Y-nya akan ada fungsi fx. Titik ini kemudian jika kita coba zoom, perbesar dengan beberapa kali pembesaran, maka akan terlihat garisnya seperti ini. Di mana pembesaran di sini di mana X-nya sangat kecil. Di sini terlihat jarak X yang sangat kecil atau berupa titik. Garis fungsi dari ini sudah terlihat seperti linear, seperti ini. Sehingga persamaan untuk menentukan kemiringan atau gradien pada fungsi garis lurus sebelumnya masih dapat kita gunakan dengan meninjau sebuah titik pada fungsi ini. Ini adalah sebuah titik perwakilan yang diambil sudah berbentuk garis linear seperti yang terlihat pada kurva ini. Ini kita anggap garis sebuah fungsi yang berada pada titik ini yang telah dilakukan pembesaran beberapa kali.
Jika titik ini kita anggap sebagai titik X, maka di sumbu Y-nya akan ada fungsi X. Kemudian, jika kita geser ke kanan sepanjang delta X, maka di sumbu X sama dengan X plus delta X. Kemudian, di sumbu Y-nya maka akan ada fungsi X plus delta X. Selisih sumbu ini yang berada di sumbu X, kita gunakan delta X, di mana tadi delta X-nya mendekati 0. Kemudian, selisih di sumbu Y kita namakan sebagai delta Y. Sehingga berdasarkan ini kita sudah dapat memasukkannya ke dalam persamaan gradien. Ini adalah persamaan sebelumnya, gradien pada garis lurus. Nah, kemudian jika persamaan ini kita masukkan di sini, maka Y2 dikurang Y1, di mana di sumbu Y, ini adalah Y, Y2 dikurang Y1, maka fungsi X plus delta X dikurang Y1-nya adalah Fx. Dibagi dengan X2 dikurang X1, maka X plus delta X dikurang X. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi yang X kita kurang X sehingga menjadi gradien pada suatu titik adalah fungsi X plus delta X dikurang fungsi X dibagi delta X. Sebelumnya, jarak X pada titik yang kita ambil di sini hanya dianggap memiliki nilai kecil, tetapi besarannya belum pasti. Semakin besar X-nya, maka tingkat errornya akan semakin besar. Oleh karena itu, besaran nilai delta X dapat kita limitkan sekecil mungkin mendekati 0. Sehingga bentuk persamaan ini menjadi limit di mana delta X ini mendekati 0 atau sangat kecil sekali dikali dengan fungsi X plus delta X dikurang Fx dibagi delta X. Persamaan ini biasanya dinotasikan sebagai f aksen X, delta Y per delta X, dy per dx. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan, di mana nilai fungsi fx-nya ini berubah dengan adanya perubahan nilai variabel x. Sekarang kita masuk contoh. Misalkan kita punya sebuah fungsi fx. Kita mau cari turunannya menggunakan definisi turunan yang kita punya sebelumnya, yang ini. Di mana x di sini adalah x plus delta x. Sehingga kita masukkan fungsi dari x pangkat 2, berarti x-nya sama dengan x plus delta x, maka x plus delta x pangkat 2 dikurang fx. Fungsi ini sendiri tidak ada perubahan dibagi dengan delta x. Kemudian x plus delta x kita jabarkan lagi membentuk x pangkat 2 seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini kita sederhanakan lagi, yang kurang kita kurangkan, yang bisa dibagi kita bagikan, sehingga bentuk persamaan menjadi limit di mana delta x mendekati 0, 2x plus delta x. Kemudian kita masukkan delta x-nya mendekati 0 atau sama dengan 0, maka turunannya menjadi 2x. Kita lihat contoh yang kedua. Misalkan kita punya fungsi fx, yaitu x pangkat 2 plus 2x. Kita mau cari turunan menggunakan persamaan definisi turunan yang kita peroleh sebelumnya. Dengan kita ketahui tadi adalah x-nya adalah x plus delta x. Kita masukkan, sehingga x pangkat 2, x yang kita ganti x plus delta x, berarti sama dengan x plus delta x pangkat 2, ditambah 2, x-nya diganti x plus delta x, berarti 2 dikali x plus delta x, dikurang dengan fungsi fx, itu fungsi ini sendiri, yaitu x pangkat 2 plus 2x dibagi dengan delta x. Kemudian persamaan ini kita coba jabarkan lagi sehingga membentuk seperti ini. Kemudian kita sederhanakan hal yang bagian-bagian yang bisa kita kurangkan, kemudian kita bagi di bagian-bagian yang bisa kita bagi, sehingga persamaannya menjadi limit delta x mendekati 0, di mana 2x plus delta x plus 2 dibagi delta x.
Kemudian delta X-nya kita masukkan dengan 0, maka turunannya menjadi 2X plus 2. Di sini kita lihat mencari turunan dengan persamaan definisi turunan membutuhkan proses yang cukup panjang. Bagaimana jika kita membangun formula yang lebih sederhana? Ada cara yang bisa kita lakukan untuk membangun formula yang sederhana, dan formula ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.